Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wa Rabbul Ghafur. Salawat bersalam semoga terlimpah curah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semua yang mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan kewajiban perintah berpuasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara jelas Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua tergolong menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad As-Sawi di dalam Hasyiah Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan orang yang bertakwa. Beliau mengatakan yang pertama, tingkatan orang yang pertama adalah takwa syirki, yaitu orang yang menjaga dirinya, orang yang menjaga imannya dalam rangka menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang level pertama. Untuk selanjutnya, level berikutnya adalah takwa yang selama ini definisinya sering kita dengar, yaitu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu level takwa yang nomor 2. Level takwa yang nomor 3 yang selanjutnya adalah level ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat zat Allah secara langsung. Kalaupun kita tidak mampu untuk melihat zat Allah secara langsung, maka hati kita merasa diperhatikan, merasa ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, dalam ketiga tingkatan ketakwaan yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sawi ini, kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya ini adalah 3 sendi utama umat Islam. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman adalah menjaga akidah kita, yang kedua Islam adalah menjaga syariat kita supaya sesuai dengan fikih yang diajarkan oleh Kangjeng Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah kita menyembah Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Hadirin yang berbahagia, Syekh Fudail bin Iyad suatu ketika ditanya oleh salah satu jamaahnya, salah satu santrinya, "Wahai Syekh,
saya ingin bertanya tentang kriteria orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian. Allah adalah zat yang telah menciptakan kehidupan supaya menguji siapa di antara kalian yang memiliki amaliyah terbaik. Syekh, saya ingin bertanya, amaliyah terbaik itu apa? Ahsanu amala itu apa? Syekh Fudail bin Iyad lantas menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal perbuatan jika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tapi tidak benar tata caranya lam yuqbal. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal perbuatan sudah benar tata caranya tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal perbuatan itu ikhlas, shawab. Fal khalisu ayyakuna lillah was shawabu ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu. Yang benar adalah amal perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran Kangjeng Rasulullah SAW. Yang ikhlas adalah amal perbuatannya murni khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Melalui kalam dari Syekh Fudail bin Iyad ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang disebut amal yang terbaik itu adalah yang bisa mengawinkan antara hati yang ikhlas, hati yang bersih dikawinkan dengan amaliyah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan ajaran dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tergambar di dalam dua kalimat syahadat yang selama ini kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada zat yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah gambaran dari khalis, hati yang ikhlas, hati yang murni, hati yang bersih. Yang selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah gambaran dari shawab. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan semua perintah Allah berdasarkan tuntunan ajaran dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah sesuai dengan ajaran dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi semua larangannya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu buah yang sempurna dari puasa Ramadan kita adalah menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bisa mengejawantahkan keimanan, ketakwaannya dalam bentuk amaliyah yang sempurna menurut Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ceramah singkat yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.